Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, baiknya kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman kiranya datang dan berkenan hadirlah ya Bapa. Terimalah doa kami ya Bapa. Amin. Khotbah kita pada siang hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikatnya itu, "Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Salam buat kita semuanya. Di sini saya akan mengangkat tema, yaitu makna Natal. Hidup sangatlah mengerikan bila mana kita tidak memahami makna dari kehidupan ini. Kenapa ada orang yang menyanyiakan hidupnya bahkan sampai nekat mengakhiri hidupnya? Jawabannya adalah karena ia sama sekali tidak menemukan makna dari kehidupannya. Kekristenan juga demikian. Bila kita tidak memahami makna Natal, maka tidaklah heran bila hidup kekristenan kita tidak akan berdampak positif. Kekristenan bukan ditentukan dari berapa lama kita mengikuti perayaan Natal, melainkan pemahaman kita akan makna dari Natal tersebut. Baik, ada beberapa poin kecil yang saya ambil, yaitu Natal menghilangkan ketakutan. Rasa takut yang ada pada manusia dikarenakan dosa yang ada dalam dirinya, bukan dikarenakan oleh Allah, sebab ia tidak pernah memberi roh ketakutan pada umatnya. Saya mengambil contoh seorang anak SMA yang sedang melakukan ujian nasional. Pasti ada rasa kekhawatiran atau ketakutan, dikarenakan anak tersebut belum mampu menjawab soal-soal yang diberikan pengawas kepadanya. Padahal dia sudah jauh-jauh hari
belajar dan terus belajar. Namun kenyataannya adalah kebalikannya. Maka kita harus percaya pada diri kita masing-masing agar ketakutan atau kekhawatiran itu akan hilang sebelum kita mencobanya. Yang kedua, Natal mengkoreksi iman kepercayaan. Natal menuntut kita untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dipercayai. Elizabeth menjadi bukti nyata, sehingga Maria dan kita semua dapat mempercayai bahwa mujizat Tuhan itu nyata dan fakta. Pada saat Elizabeth mengandung, usianya sudah tua. Elizabeth juga mandul, yang pastinya secara medis tidak mungkin bisa mempunyai keturunan. Namun, bila Allah menyatakan mujizat, maka yang tidak mungkin bisa terjadi. Contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita dituntut supaya kita mempunyai iman kepercayaan kita masing-masing. Biarlah pemahaman dan keyakinan kita akan makna Natal kian mewarnai semaraknya mujizat Allah yang akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya bila mujizat Allah dinyatakan, hidup ini akan semakin bergairah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman, atas berkat yang Kau berikan ya Bapa. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya menjadi berkat buat kami ya Bapa. Dan kiranya juga makna Natal ini menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terimalah ya Bapa. Amin.